Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yunikawati, Guru Sosiologi SMA Negeri 2 Ponorogo. Video ini akan menjelaskan pengimbasan AKM. Mau tahu apa itu asesmen kompetensi minimum? Pertanyaan yang muncul pasti adalah, apa itu AKM? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakteristik, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Dari mana penilaian itu diperoleh? Ada 3 program yang diselenggarakan. Yang pertama adalah AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi dan membaca serta numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakteristik siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berdasarkan aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional yang pertama adalah perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam satuan pendidikan. Ini bisa diukur dalam asesmen. Kemudian tujuan dari asesmen nasional adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran, yang kedua umpan balik peningkatan kualitas, dan yang ketiga adalah dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Lalu apa bedanya dengan UN? Padahal selama ini kita sudah melakukan UN. Nah, tentu dari waktu ke waktu perubahan itu harus terjadi dalam rangka peningkatan kualitas. Jadi dalam bagian ini saudara sekalian bisa membaca perbedaan apa itu UN, kemudian apa itu asesmen nasional. Jadi dari tujuan, kemudian jenjang, level, tingkat subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Yang paling menonjol di sini adalah model soal. Bahwa model soal peserta didik lebih difokuskan kepada literasi. Jadi bagaimana meningkatkan literasi itu yang menjadi tujuan pokok atau dasar atau fokus dari asesmen nasional ini. Kemudian bagaimana bentuk soal AKM? Sama. Ada beberapa yang sama dan tentu ada beberapa pengembangan. Yang pertama adalah pilihan ganda, seperti biasanya memilih satu jawaban yang benar. Kemudian yang kedua pilihan ganda kompleks. Di sini siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga adalah menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Di uraian ini merupakan bentuk soal literasi yang benar-benar harus dikuasai atau yang menjadi fokus dari AKM.
Kemudian berikutnya adalah konsep yang ingin dicapai dalam AKM adalah literasi. Komponen AKM literasi membaca ada 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten itu ada teks informasi dan teks fiksi. Kemudian dalam proses kognitif, dari literasi itu peserta didik menemukan informasi, menginterpretasikan dan integrasi, dan yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Ketiga adalah konteks, konteksnya berupa personal, ini kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial budaya dan saintifik. Berikutnya komponen AKM numerasi. Konten berupa representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri, serta data dan ketidakpastian, dan terakhir adalah aljabar. Untuk proses kognitif numerasi, diharapkan memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapannya adalah mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, dan yang ketiga adalah penalaran. Bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Untuk konteksnya, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kemudian hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yaitu siswa atau peserta didik yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit dari dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, kelompok dasar, peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, yang ketiga adalah cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi eksplisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir ini adalah harapan semuanya, yaitu tingkat kelompok mahir, bahwa siswa atau peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Yang kedua sama untuk numerasi, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Panjenengan semuanya atau saudara sekalian bisa membaca lebih detailnya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dengan berbasis konten. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Kalau berbasis kompetensi itu yang berada di kolom sebelah kiri, kemudian saudara sekalian bisa membandingkan dengan kolom yang sebelah kanan. Jadi orientasinya kalau konten itu adalah orientasi pada nilai akhir. Nah, kalau pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, begitu. Kemudian kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Nah, perlu intervensi khusus, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Jadi misalnya sebagai kebutuhan, sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Maka formula atau cara yang dilakukan adalah peserta didik membutuhkan strategi belajar yang lebih formal, instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Jadi seperti itu. Untuk pendekatannya adalah training dan pelatihan intensif. Yang kedua, untuk dasar, di kebutuhan dasarnya siswa, cara yang diperlukan adalah mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Untuk struktur pembelajaran, peserta didik harus didorong
oleh program yang terstruktur, namun tetap memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Ini merupakan cara yang penting untuk meningkatkan kinerja dan kenyamanan. Yang ketiga, cakap. Cakap ini berarti peserta didik membutuhkan tingkat kompetensi yang lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatan yang digunakan adalah memberi dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap. Kemudian, pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks yang ada di luar sekolah. Keempat, mahir adalah cara yang digunakan untuk mengatasi peserta didik dalam tahapan mahir atau kelompok mahir adalah pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, jadi mereka sangat dihargai, kemudian berkolaborasi dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatannya adalah kolaboratif, kemudian melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Jadi siswa guru sebagai motivator terbesar dalam kelompok mahir. Dengan AKM, Indonesia akan maju. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.